Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyembah Tuhan, saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
selamat malam semuanya. Kembali dalam program Deep Talk with Pase, kita akan tadarusan Alkitab kita ya. Malam hari ini kita akan coba membaca bersama-sama surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Dan ini rangkaian dari pasal kitab ketujuh ya, yang kita tadarusin ya. Kita sudah selesaikan Injil Lukas, Kisah Rasul, Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, dan Injil Yohanes. Dan hari-hari ini kita akan coba selesaikan surat 1 Yohanes, kemudian juga surat 2 Yohanes, dan surat 3 Yohanes. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita malam hari ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami ada dalam program ini karena kami ingin belajar lebih lagi Tuhan. Belajar tentang kebenaran-Mu, tentang firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat marifat yang daripadamu, sehingga setelah selesai membaca ayat-ayat dalam Alkitab ini, dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, pemahaman kami tentang diri-Mu lebih dalam lagi. Kami semakin mengerti bagaimana kami harus mengisi sisa hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya, amin. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung buka. Ya, ini dia ya. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Kalau Bapak Ibu agak kesulitan, ya siapkan Alkitab dalam bentuk buku ya. Perikopnya Kristus pengantara kita ya. Jadi kita akan membacanya dan kita persilahkan Roh Kudus untuk bicara gitu ya. Kalau saya digerakkan Roh Kudus untuk ngebahas, maka saya akan ngebahasnya ya. Kita sudah minta campur tangan Tuhan dan Roh Kudus. Mari sama-sama kita membaca pasal 2 ayat yang 1 ini bersama saya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kembali, ayat-ayat ini, kalimat-kalimat yang sudah kita baca barusan ini juga sudah kita baca di pasal 1 ya. Jadi barang siapa yang tidak menuruti perintahnya, barang siapa terus hidup dalam dosa, barang siapa terus tinggal dalam kegelapan, ya maka tidak ada kebenaran dalam diri orang tersebut. Itu kata Alkitab kita. Dan ini jangan membuat kita jadi parno gitu, jangan membuat kita jadi kayak khawatir, takut, waduh saya masih berdosa, berarti saya belum hidup dalam kebenaran. Ini yang harus dipahami ya, kalau bagi saya saudara ya. Jadi orang Kristen tuh harus paham bahwa kita ini cenderung berbuat dosa, daging ini cenderung berbuat dosa. Tapi ketika kita sudah menjadi umat pilihannya, menjadi umat Allah, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, maka ketika kita sadari diri kita ini berbuat dosa, maka segeralah kita mengaku dosa kita ya. Karena di ayat 1 tadi dikatakan, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, pada Allah, yakni Yesus Kristus yang adil itu. Dan Ia yang akan mendamaikan untuk segala dosa kita. Ya. Jadi jika kita mengaku dosa, maka dosa yang semerah kermizi sekalipun, yang berat kayak apapun, maka Yesus Kristus akan menjadi pendamai. Dia menjadi pengantara kita. Sehingga Bapa tidak lagi melihat dosa kita lagi, tapi melihat Kristus, anaknya yang sudah menanggung dosa kita. Jadi di mata Bapa kita selalu kudus ketika kita menyadari bahwa kalau kita berdosa, kita segera minta pengampunan pada Yesus. Jadi ini yang harus dipahami ya. Kebanyakan orang di masa lalu saya
ada orang yang mengatakan begini kepada saya bahwa kau tenang aja ya, bahwa kita itu ketika percaya maka Bapa itu ketika melihat kita melihat anaknya yang sudah menanggung dosa kita. Iya, itu benar. Itu benar sekali ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang hidup di dunia ini itu juga hidup sesuai dengan firman Tuhan? Jadi kalau kita hidup belangsyatan gitu ya, hidupnya nggak karu-karuan, semaunya sendiri, seenaknya sendiri, even you are Christian, even kita adalah seorang Kristen, saudara, we are Christian, tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Apakah manusia model seperti itu yang akan terima kasih karunia dari Bapa? Ya, kasih karunia memang diberikan kepada seluruh orang berdosa pada dunia ini, tapi hanya yang merespon saja kan? Karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Nah kan, diberikan anak yang tunggal kepada dunia ini, supaya yang percaya tidak binasa, hanya yang percaya saja padanya yang tidak binasa. Ya, jadi yang gak percaya kepadanya, yang gak mau hidup sesuai firman Tuhan, ya tidak akan peroleh hidup yang kekal itu, saudara. Ini yang sering, pengajaran ini yang sering agak entah diabaikan atau sedikit disembunyikan. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen yang hidupnya ya semaunya sendiri. Sesuai isi hatinya sendiri. Merasa dirinya sudah hidup dalam kasih karunia, maka dia berbuat dosa kayak apapun ya Tuhan gak ingat-ingat lagi dosanya dia. Otomatis Tuhan akan ampuni. Apakah seperti itu, saudara? Apakah itu wujud pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang sudah menebus dosa kita? Maka ya harus menyadari bahwa kita salah, harus bertobat, minta ampun sama Tuhan. Baru Bapa nanti melihat kita, bukan melihat kita dan dosa kita lagi, tapi melihat anaknya yang sudah menjadi juru damai, pendamaian, pengantara kita, sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi saya berharap semua memahami, nggak sulit kok sebenarnya mengerti firman Tuhan itu ya, kalau memang membacanya dengan lengkap, jangan sepenggal-sepenggal. Jangan ayat-ayat tertentu saja, kalimat-kalimat tertentu saja tanpa mau memperhatikan ayat-ayat yang lain, kalimat-kalimat yang lain, dan lain sebagainya, saudara. Ya, kebanyakan guru-guru palsu nanti, penyesat-penyesat itu hanya menggunakan 1-2 ayat saja. Seolah-olah dengan 1-2 ayat yang memang ada di Alkitab, itu adalah sudah mewakili seluruhnya. Nggak gitu, saudara. Meskipun itu ayat-ayat dikutip dari Alkitab benar, tapi juga harus dibaca dengan bertanggung jawab. Ya, dibaca dengan lihat konteksnya. Ingat, yang menuliskan Alkitab ini bukan Tuhan, tapi manusia yang adalah rasul, nabi, raja, imam, banyak orang lainnya di Alkitab. Ya, mereka ketika menulis tentu kan punya alam bawah sadar, punya juga pemahaman. Ya, memang semuanya dikasih iluminasi, pencerahan oleh Roh Kudus ya, untuk menuliskan, dan akhirnya kita ketemu di Alkitab kita tulisan mereka. Tapi kan ketika mereka menulis, mereka juga menulis sesuai dengan apa yang sedang mereka alami, sedang mereka gumuli, sedang mereka hidupi ya, makanya ayat-ayat dalam Alkitab ini harus dibaca dengan keseluruhan. Dan berkali-kali saya katakan bahwa dipenggal-penggal menjadi perikop, menjadi pasal, menjadi ayat, itu kan kemudian ketika penulis asli menuliskan surat, kitab, atau apapun sebutannya ya, itu dia nulis kayak nulis surat aja, nggak ada angka-angka pasal, angka-angka ayat, nggak ada penggalan perikop pertama, perikop kedua, perikop ketiga, ada judul perikopnya, nggak kayak gitu, saudara. Nah, jadi jangan juga kita akhirnya hanya memiliki ayat-ayat tertentu saja yang kita baca, kita imani tanpa kita perhatikan konteks ayat-ayat di sekitar ayat itu. Ya.
Jadi dewasalah dalam membaca Alkitab. Makanya membaca Alkitab itu ada seninya, saudara. Ada sekolahnya bahkan gitu ya. Jadi kalau saudara karena waktu dan lain hal tidak bisa bersekolah, ya berarti ya paling tidak sederhananya kalau membaca ayat, ingin memahami suatu pengajaran firman Tuhan harus dibaca utuh supaya tidak salah memahami, gitu ya. Ayat 5. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waduh, ini tajam sekali kan, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, bukankah kita berkali-kali berkata, aku dalam Kristus. Kristus tinggal dalam aku tinggal dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Kita merasa kita sudah tinggal dalam Yesus. Kita merasa ketika kita sudah dibaptis, sudah percaya, ketika sudah mulut mengatakan Yesus kaulah Tuhan Juru Selamat, kita merasa bahwa kita sudah tinggal dalamnya. Dan itu serta-merta begitu, ya, tanpa ada tuntutan-tuntutan lainnya. Padahal kalau kita membaca Alkitab, ketika kau dan aku merasa atau mengaku sudah tinggal di dalam Dia, bahwa kita sudah berada di dalam Dia, in Christ, ya, maka dikatakan dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 ini, kita, saudara dan saya, wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Berarti gaya Yesus, style Yesus, karakter Yesus itu harus kita adopsi, saudara. Kita tiru, kita ambil, dan kita jadikan karakter kita, sikap kita, cara pandang kita, hidup kita. Nah, ini kan gak mudah, saudara. Itu mengapa jangan terlalu jumawa berkata bahwa saya sudah tinggal dalam Tuhan kok, Pak. Ukuran orang-orang di luar sana yang kalau ngomong saya sudah tinggal dalam Tuhan tuh pasti di otaknya saya sudah Kristen, Pak. Sudah dibaptis, Pak. Sudah member gereja tertentu, Pak. Udah melayani, Pak. Bukan itu, saudara. Itu hanya bagian kecil aja, tapi yang paling utama adalah sudahkah kita hidup sama seperti Kristus hidup? Ya. Hati kita hancur melihat orang yang susah, yang haus akan firman Tuhan. Ya. Kita berani tegas menelanjangi dosa, mengkritik orang-orang yang memang salah dan hidup dalam dosa, seperti Yesus berani mengkritik imam-imam besar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang hidup keagamaan mereka itu jauh daripada apa yang mereka hidupi dalam keseharian. Munafik kamu. Sudahkah kita hidup benar-benar berusaha menyenangkan hati Bapa? Makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Nah, sama-sama, saudara. Saya rasa nggak ada semua kita yang berani berkata saya sudah di sana. Tapi paling tidak kita bisa berkata saya sedang menuju ke sana. Menuju menjadi serupa, segambar seperti Kristus. Gitu ya, saudara ya. Wanna be like Christ. Mau seperti Kristus. Dan itu harus kita kerjakan sekarang. Jangan nunggu nanti. Ya. Karena mau menjadi sesuatu itu ya harus by proses panjang. Nggak bisa langsung. Harus ada tahapan-tahapan yang dilalui, ujian-ujian yang akan dihadapi, dan lain sebagainya. Dan Yohanes di masa tuanya nitip kalimat ini, mengajarkan kalimat ini kepada murid-muridnya. Lanjut ya, perikop barunya, perintah yang baru, ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya.
Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, ini dia nih. Yohanes sudah di masa tuanya ketika nulis ini sudah tahu banget lah ya. Banyak orang mengaku Kristen, saya sudah jadi murid Yesus, pelayanannya keren, hidupnya keren, tapi sama saudaranya masih hidup dalam kebencian, nggak berdamai, nggak punya hubungan yang manis, komunikasi yang baik. Nah, ini masalah, saudara. Ya, masalah, saudara. Dikatakan oleh Yohanes, barang siapa masih membenci saudaranya, ia sebenarnya masih berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ya kan? Jadi ini yang harus menjadi juga pemahaman kita, saudara. Ya. Itu yang saya selalu berkata, bahwa kalau kita mau memiliki seorang guru, mau tertanam di sebuah komunitas yang dipimpin oleh seseorang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, kenalilah komunitasmu itu dulu. Kenalilah pimpinanmu atau calon pemimpinmu itu dulu. Ya paling sederhana di ayat-ayat yang kita baca tadi, barusan tadi, ya, dengan hubungan saudara-saudaranya gimana gitu. Saudaranya ini ya saudara kandungnya, saudara iparnya, ya, bagaimana hubungannya gitu. Ya. Apakah orang ini punya saudara kandung 5, ya, dan dia nggak dekat sama sekali dengan semuanya, terus dia memang hebat, ya, punya karisma, tapi kita selama dekat dengan dia nggak pernah tahu siapa saudaranya, nggak pernah dengar siapa saudaranya, bahkan tahu dan dengar pimpinan kita ini, pendeta kita ini, hamba Tuhan yang kita hormati ini justru nggak ada hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau begini dikatakan Alkitab loh, bukan saya. Ia masih berada dalam kegelapan. Lah, kalau pimpinan gereja kita misalnya, ya, pemimpin komunitas Kristen kita itu masih dalam kegelapan, lah ngapain kita ngikutin dia? Kan begitu, saudara. Jadi itu akan transfer nanti. Nggak heran akan transfer, saudara. Ya. Saya sudah melihat banyak orang yang seperti itu, ya, akan transfer. Makanya ayo sama-sama sekarang ini saya berkali-kali berkata, jadilah orang Kristen yang cerdik gitu, cerdik. Ya, sekarang ini banyak sekali komunitas Kristen, gereja, pendeta, kau bisa temukan ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke ujung dunia pun ada di internet, semuanya di YouTube ada. Kalau mendengarkannya oke saja, ya, mendengarkan firman yang disampaikan oke saja, tapi untuk akhirnya mengikuti dia, setiap gereja ini atau hamba Tuhan ini upload sesuatu kita langsung ikuti, ya, dengerin. Nah, itu harus hati-hati, ya, harus dengan kecerdikan, ya. Karena kalau tidak kita cerdik, kita langsung telan mentah-mentah, mengagumi, mengidolakan dengan mentah-mentah begitu, padahal kita tidak tahu bahwa pemimpin gereja itu, gereja yang kita kagumi itu, para pemimpinnya masih membenci saudaranya, nggak ada keharmonisan dengan saudara-saudaranya. Ya, berarti pimpinan komunitas itu masih hidup dalam kegelapan, meskipun yang disampaikannya Yesus, yang diberitakan, yang dibimbar Yesus. Nah, bijaksana di sini, saudara. Bijaksana di sini. Saya bicara seperti ini, ya, ini kan berarti konsekuensinya ke saya juga. Kalau saya tidak punya hubungan baik dengan saudara-saudara saya, kandung, iparan, ya berarti saya masih hidup dalam kegelapan. Nah, kalau saya masih hidup dalam kegelapan, meskipun hari Minggu dan seperti program ini saya ngomongin Yesus, wah, bagaimana dengan saudara yang akhirnya mengikuti saya dan mendengarkan saya? Transferlah kegelapan itu. Makanya saya berprinsip, ya, jangan cepat-cepat aminkan, jangan mengagumi manusia, mengagumi pendeta, mengagumi hamba Tuhan, itu jauh-jauh lah. Jangan jadi karakter kita lagi. Kalau mau mengagumi Tuhan aja. Mau kagum, mau senang, mau mengidolakan, idolakan Tuhan aja.
Yang lain-lainnya ya manusia biasa, ngapain dikagumi gitu. Ya senang boleh lah, tapi jangan sampai kagum gitu. Oh saya senang sama pendeta itu, habis kalau khotbahnya ringkes, padat dan jelas. Oh saya suka sama pengkhotbah itu, habis kalau dia khotbah ada lucu-lucunya, saya terhibur. Oh saya suka dengan hamba Tuhan itu ya, dia punya karunia A B C D E. Oh boleh, senang boleh, tapi jangan sampai mengidolakan, mengagumi, menempatkannya dia lebih daripada yang lain-lainnya. Wah, kekaguman kita hanya untuk Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, dan ini saya mengajar saudara. Ya, saudara mau dengar, ya silahkan, puji Tuhan, haleluya. Nggak mau dengar juga silahkan, haleluya, puji Tuhan. Ya, pilihan di tangan saudara. Ya, lanjut. Ayat 10 ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi indikasi awal itu ya berarti kalau kita mau dengerin seorang hamba Tuhan, ya dia sama saudara-saudaranya yang lain tuh aman, berdamai. Kita tahulah harmonis. Ya kalau dekat gak dekat ya lain soal ya. Gimana bisa dekat kalau misalnya dia punya adik atau punya kakak tinggal di luar negeri, kan gak mungkin bisa dekat. Tapi paling tidak kita tahu tidak punya masalah. Ya, kita dengar nggak ada khotbah-khotbah dia yang gimana gitu. Ya, kita cari tahu mungkin ya sama ibunya, sama bapaknya, sama adiknya, sama kakaknya. Ya meskipun tinggal di luar kota, mereka masih berhubungan cukup baik, saling menghormati. Dari foto-fotonya, sekarang kan ada sosial media gampang sekali. Ada foto-foto di Instagramnya, di Facebooknya, ya. Ada di TikTok, ya, ada di Twitter, siapa tahu sering balas-balasan gitu kan sama saudara-saudaranya. Dan kita bisa temukan itu. Ya. Nah kalau indikasi awalnya orang yang mau kita ikuti itu baik dengan keluarganya, ya berarti dia dalam terang, nggak ada penyesatan. Lanjut ya ayat 11 ya. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. Jadi kalau ada orang yang masih membenci saudaranya, ia tuh dalam kegelapan. Nah kalau dalam kegelapan dia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan masih membutakan matanya. Nah kalau orang ini saja nggak bisa pergi kemana-mana karena kegelapan lagi membutakan matanya, lu ngapain kita ikutin dia gitu? Yang ada dia jatuh ke sumur, kita juga jatuh ke sumur kan saudara? Nah ini ya, ini yang harus sekali lagi dalam pasal ini Yohanes tekankan ya, bahwa kebencian itu nggak boleh ada. Kenapa saya bilang Yohanes ngomong ini berkali-kali? Karena kalau Bapak Ibu dengar kemarin pasal yang pertama saya bilang, surat 1 Yohanes ini ditulis di tengah-tengah gereja di Asia saat itu, kemungkinan besar di Efesus, itu sedang mengalami ajaran-ajaran sesat dari gnostisisme atau docetisme, saudara. Ya, yang mulai memilah-milah keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Dan mereka yang sangat mengajarkan hal itu berkata bahwa yang di luar mereka itu nggak benar gitu, sesat gitu. Nah ini juga masuk dari kata saudara. Jadi kalau ada pendeta, ada gereja, ada orang Kristen itu membenci saudara Kristennya yang lain yang berbeda baju, berbeda organisasi, berbeda sinode, berbeda gereja, ini orang ini masih dalam kegelapan. Iya saudara. Kalau yang dia omongin selalu ngomongin pendeta lain, yang dia omongin selalu ngebandingin dia dengan pendeta lain gitu ya. Yang dia omongin selalu mencari salah pendeta lain gitu saudara. Ini orang ini masih dalam kegelapan. Cuma herannya saya di zaman-zaman canggih ini, nalar manusia Kristen, ya hikmat orang Kristen itu kadang-kadang sudah kayak gimana gitu, sirna gitu, ya. Malah dikagumi, malah dipuja gitu ya. Lah, baca baik-baik. Kalau dia membenci saudaranya, ya. Kalau saudaranya aja sesama Kristen aja dibenci, gimana musuhnya? Padahal musuhnya itu kata Yesus pun harus dikasihi. Jadi ukurannya sebenarnya itu aja saudara.
Kalau dia merasa dirinya benar, ya sudah, ajarkan aja apa yang dia imani, tanpa harus menyinggung, tanpa harus bersentuhan dengan apa yang dipahami yang berbeda dengan hamba-hamba Tuhan lain, saudara-saudara seiman lainnya, rekan-rekan sekerja Allah juga, yang mungkin karena satu dan lain hal memang berbeda. But saya bilang, namanya penafsiran itu pasti berbeda, saudara. Kalau bukan sesuatu yang prinsip, ya wajar saja. Ada yang mengatakan bahwa yang disembuhkan Yesus ketika Yesus dan rombongannya ke Jericho itu 2 orang pengemis buta. Ada yang mengatakan 1. Ada yang ngasih nama Bartolomeus. Ada yang nggak mengasih nama. Lah itu kan penafsiran. Karena bacanya dari kitab yang berbeda. Kisah yang dicatat oleh penulis Alkitab yang berbeda. Lalu ngapain kita nyalah-nyalahkan? Kalau Bapak Ibu sudah baca semua kitab Injil, ya, maka Bapak Ibu kan ngerti seperti apa rangkaiannya itu. Apakah 2, apakah 1, apakah Bartolomeus atau nggak punya nama? Kau pasti tahu ceritanya. Saya sudah pernah bagikan itu. Jadi kalau penafsiran ya tergantung aja, dia nyorot. Saya lagi ngebahas pasal 1 Yohanes pasal kedua ini, saudara. Saya lagi menekankan hal ini, ya. Jadi ketika nanti saudara berkata, kok Pak Seno ngomongin begini, padahal di kitab lain lah. Di kitab lain kan saya lagi nggak bahas ini. Saya lagi ngebahas kitab ini, lagi tadarusan Alkitab, kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya. Jadi fokus saya ke sini. Kalau saudara pakai ayat yang lain di kitab yang lain, bisa jadi ya agak berbeda, mungkin bertentangan juga secara harafiah. Tapi kalau kita sudah membaca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, pasti nggak mungkin ada yang berseberangan satu dengan lainnya. Antara kalimat di kitab A dan kitab B, pasal A, pasal B, nggak ada yang bertentangan. Cuma saat ini saya memang lagi fokus kita lagi tadarusan surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya fokusnya ke sini, bukan kemana-mana. Nangkap ya saudara ya. Jadi jangan kita berada dalam lingkungan orang yang membenci saudaranya, apalagi pemimpinnya itu membenci saudaranya, apalagi jelas-jelas tidak berkomunikasi lagi dengan saudara-saudaranya. Even pelayanannya itu luar biasa. Baca baik-baik, ini Alkitab bukan saya tidak nambahkan, tidak mengurangkan. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mungkin dia bisa melakukan A, B, C, D, F, G, H, I, J, hebat-hebat. Ya. Mungkin Tuhan masih izinkan dia untuk melayaninya. Karena Tuhan bukan lihat dianya, tapi lihat umat yang sedang dilayani oleh orang ini. Supaya tidak disesatkan, supaya tidak semakin terjerembab dalam dosa. Maka Tuhan masih pakai dia dengan memberikan sesuatu yang daripada surga. Tapi sebenarnya orang ini hidup dalam kegelapan. Tinggal tunggu waktu aja, kalau waktunya Tuhan sudah selesai. Ya. Tuhan bisa ubah semuanya. Jangan sampai saudara menjadi bagian yang nanti akhirnya terseret, terhisap dalam kegelapan. Karena berkeras hati lebih mencintai pimpinanmu yang manusia itu daripada Tuhan. Makanya secinta-cintamu kepada gerejamu, kepada pendetamu, jangan melebihi cintamu kepada Tuhan. Ya. Jangan lebay juga, biasa-biasa aja. Karena gereja dan pendetamu itu masih ada di dunia ini. Ya. Lanjut ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Perhatikan ayat 15 dengan sungguh. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Bapa nggak mau diduakan, saudara. Jadi jangan terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Jangan terikat sama mamon, sama uang, sama kekayaan, sama harta benda. Ya, kita bekerja, kita bisa nabung uang, kita bisa membeli barang-barang berharga, is okay. Tapi jangan mencintai itu semua. Jangan akhirnya gara-gara cinta yang berlebihan, iman kita pun akhirnya lebih melekat pada hal-hal itu daripada kepada Tuhan. Ya. Siapa yang bilang uang itu nggak penting? Penting. Kalau nggak punya uang kita nggak bisa ngelakuin sesuatu. Tapi jangan cinta uang. Sebab uang itu hanya tools, hanya alat saja. Ya. Banyak kesaksian orang tak punya uang pun akhirnya bisa terpelihara sempurna oleh Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Jadi ayo saudara sama-sama kita belajar untuk mengasihi, menempatkan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dan dengarkan saya, itu bukan seperti semudah ketika Tuhan aku mau mencintaimu di atas segala-galanya, terus ting, langsung semudah membalikan telapak tangan begitu. Enggak gitu. By proses, saudara. By proses panjang. Belajar untuk memprioritaskan Tuhan dulu. Ya. Misalnya hari-hari ini saya belajar untuk menyisihkan waktu, korban waktu. Meskipun capek, korban waktu untuk apa? Baca Alkitab dulu. Itu proses, ya kan? Panjang itu. Ya. Belajar kemudian nanti untuk mengutamakan Tuhan. Misalnya komitmen setiap hari Minggu pokoknya nggak akan kemana-mana kalau belum ibadah. Misalnya begitu. Ya. Dan itu kalau menurut pengalaman saya itu ya proses panjang, saudara. Untuk saya tiap hari baca Alkitab itu ya proses panjang yang gagal bangun. Dan akhirnya mulai bisa stabil membaca setiap hari. Untuk bisa komitmen beribadah terlebih dahulu di hari Minggu, ya baru bisa kerjakan yang lain atau boleh mengerjakan yang lain. Itu juga perjuangan. Awal-awalnya gagal, godaan dunia berpengaruh, tapi mulai bisa sampai akhirnya oke, hari Minggu nggak akan ngapa-ngapain selain melayani Tuhan. Sehingga saya hari Minggu ya nggak pernah kemana-mana, hanya melayani Tuhan aja. Kalau sudah selesai semua tugas tanggung jawab pelayanan saya, baru kalau masih ada waktu, masih seger, ya ngelakuin hal yang lainnya. Ya yang paling sering ya hari-hari ini ya kalau habis pelayanan masih sehat, masih kuat, masih bisa ngelakuin sesuatu yang mengeluarkan cukup energi, ya saya bawa keluarga saya ke rumah orang tua saya hari Minggu. Kalau enggak ya cari hari yang lain, hari Sabtu, hari Jumat. Ya. Nah jadi untuk bisa sampai ke sana tuh sepengalaman saya tuh nggak bisa langsung tek gitu, mau ayo langsung bisa gitu, nggak bisa, saudara. Proses. Ya ikut tadarusan ini kan juga by proses. Meskipun saya udah bisa rutin, belum tentu saudara juga bisa mengikutnya rutin kan. Itu kan harus ada korban dulu. Mati-matian juga. Jadi sama-sama kita belajar terus, saudara. Ya, saya juga masih terus berusaha untuk bisa mengalahkan dunia ini. Ya. Lanjut ya. Jadi nggak boleh kita mengasihi dunia. Sebab kalau masih mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa. Saya kepengen istri yang begini, saya kepengen rumah yang begini, saya pengen mobil yang begini, saya kepengen banget itu ya, punya baju yang model begini, pakaian yang model begini, lipstik yang model begini, permata yang model begini. Itu bukan dari Bapa. Perhatikan baik-baik, melainkan dari dunia. Apakah Bapa tidak bisa memberkati kita dengan hal-hal itu? Bisa. Tapi keinginan yang dari kita itu bukan dari Bapa. Jadi
Berusaha matikan keinginan-keinginan seperti itu, saudara. Kalau kita bisa dapatkan, ya berarti itu gift dari Bapa. Ya, susah gitu ya. Saya kalau nanti saya mau ceritakan pengalaman saya, disangkanya nanti gimana gitu ya. Tapi jujur aja saudara ya, keinginan-keinginan daging itu, mata itu ya udah enggak lagi gitu loh. Bukan lagi prioritas gitu loh. Tapi apakah saya tidak dapat sesuatu yang menyukakan mata saya misalnya? Tidak menyukakan daging saya? Oh iya, saya mendapatkannya. Tapi bukan saya usahakan, bukan saya kejar itu. Ya datang aja, dapat aja. Ya. Nggak ngoyo dengan hal-hal itu. Karena ya saya sudah berusaha mengimani bahwa segala yang sifatnya daging, kenikmatan daging mata itu dari dunia. Dan itu menyakitkan hati Bapa. Ya, saya percaya someday Bapak Ibu akan sampai pada posisi ini. Ketika kita mulai dari hari ini saja. Ya, berusaha untuk menyenangkan Tuhan dulu. Ya, lama-lama Bapak Ibu akan sampai pada pemahaman bahwa iya ya, gue ngejar apa lagi di dunia ini. Fana semuanya. Do the best aja buat Tuhan. Ketika kita nggak mikirin mobil, rumah, apapun itu permata, kita melayani Tuhan. Tuhan bisa berkati kita mobil nggak? Bisa. Tuhan bisa berkati kita rumah nggak? Bisa. Tuhan bisa berkati kita permata nggak? Bisa. Tapi semua itu kita dapatkan bukan karena kita mengejarnya, bukan karena keinginan daging kita, nafsu kita, kepengen kita, tapi karena pemberian. Dan saya percaya Bapa di surga pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Itu yang saya imani. Jadi saya tidak pernah minta apa-apa lagi. Saya punya rumah, cukup. Punya mobil, puji Tuhan, bisa kemana-mana pergi. Cukup bagi saya. Saya nggak pernah ngoyo, mau gimana. Tapi ke depan nanti, kalau Tuhan berkati, bisa punya rumah yang lebih besar, bisa punya mobil yang lebih besar lagi, dan lebih baru lagi. Pemberian Tuhan, hadiah Tuhan aja. Tapi saya nggak ngejar ke sana. Ya. Nangkep ya saudara ya? Semuanya indah waktunya kalau bersama dengan Tuhan. Pasti dapat saudara. Ya. Tapi kerjakan dulu pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia lenyap, tapi orang-orang yang hidup dengan Allah atau tetap hidup melakukan kehendak Allah itu akan tetap selama-lamanya. Ya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa orang yang melakukan kehendak Allah mulai hari ini, mulai ketika kau dengar saya sampaikan ini, pokoknya belajar melakukan kehendak Allah aja. Maka orang itu akan hidup selama-lamanya. Ya, lanjut ya. Perikop antikris. Kita baca perikop antikris ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi di zaman Yohanes nulis ini sudah banyak bangkit antikristus, ya. Tapi nanti seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, ya. Itu tandanya bahwa ini benar-benar waktu terakhir. Nanti someday, kata Yohanes, ya, akan muncul, akan bangkit seorang antikristus. Tapi hari-hari ini antikristus banyak. Ini tandanya bahwa kita sudah ada di waktu yang terakhir. Dan di akhir zaman, kata nubuat Yesus, juga akan banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Dan di zaman yang sangat digital ini, di mana semua akses bisa kita gali. Ya, dulu sebelum model internet begini ya, pendeta kita ya cuma yang di gereja kita yang kita tahu. Paling kalau ada tukar mimbar, pendeta di gereja sebelah gereja kita, di lingkungan desa kita, itu paling yang kita tahu. Tapi hari-hari ini ya, saudara bisa dapatkan, bisa sebutkan mungkin 100 nama pendeta, tinggal browsing di internet aja. Bisa dapatkan akses pengajarannya ya. Dan semakin banyak hamba Tuhan
yang bisa kita dapatkan informasi pengajarannya di internet, semakin besar juga kemungkinan kita mendengarkan penyesat-penyesat. Ya saudara ya, antikristus. So hati-hati. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab dikatakan begitu. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perhatikan baik-baik, mereka ini ngomongin tentang antikristus, seorang antikristus dan banyak antikristus yang sudah bangkit di zamannya Yohanes. Mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Jadi apa sederhananya? Berkali-kali dalam khotbah antikristus saya yang ada di YouTube The Warriors, ada 10 seri apa 11 seri gitu saudara. Saya mengatakan saya sangat mempercayai bahwa munculnya nanti seorang antikristus di akhir zaman itu dari antara kita. Dari antara kita maksudnya apa? Orang yang beragama Kristen, seorang Kristen. Ya. Jadi akan banyak itu saudara, ya. Jadi antikristus itu bukan dari luar, bukan dari penganut agama lain yang tidak percaya kepada Kristus, ya. Enggak. Ya, dari dalam kita, dari di antara kita, tapi mereka sebenarnya enggak sungguh-sungguh bagian dari kita. Ya, itu seperti iblis yang menaruhkan serigala berbulu domba di tengah kita. Ya, menyaru. Ya. Tampilannya Kristen, ngomongnya gaya-gaya Kristen, shalom dan lain sebagainya, tapi sebenarnya adalah antek iblis, antek setan. Makanya disebut antikristus. Ya saudara ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Jadi kalau kita paham ayat ini, mesti kita berjaga-jaga. Itu yang berkali-kali saya bilang, sebagai orang Kristen kita harus bijaksana, harus berhikmat. Gak semua orang yang ngaku hamba Tuhan, gak semua orang yang ngaku pendeta, gak semua orang yang berkhotbah di mimbar, gak semua orang yang megang Alkitab, gak semua orang yang mengutip Alkitab firman Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Ya. Saya menekankan itu di program ini. Ya. Saya sudah mengingatkan saudara, kembali kepada saudara. Apakah saudara mau menjadi orang yang bijaksana? Ya. Kalau saudara mendengarkan saya dan berusaha untuk memiliki roh kebijaksanaan, memiliki roh yang bisa membedakan roh itu, maka saudara tidak akan disesatkan nanti. Ya, lanjut. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal dalam hatimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam Anak dan di dalam Bapa. Itu makanya iman yang sudah kita percayai hari ini, itu harus kita terus pupuk, saudara. Kita harus gumuli. Jangan merasa saya sudah tahu soal Kristen, so udahlah, gue gak perlu baca Alkitab lagi. Udahlah, gak usah nginjilin gue. Udahlah, gak usah khotbahin gue. Gue tahu. Gak boleh begitu, saudara. Kita harus menggali terus. Menggali terus. Ya. Jadilah orang Kristen yang akarnya tuh dalam, saudara. Akarnya sampai ke dalam. Orang Kristen yang seperti ini, orang Kristen yang kuat, saudara. Kuat dalam menghadapi segala-galanya. Jadi kita belajar hari ini untuk terus menjadi orang yang merasa dirinya membutuhkan Tuhan senantiasa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Harus ada kehausan senantiasa kita kepada Tuhan. Ya. Supaya kita tidak digoyahkan nanti. Dengarkan. Hari-hari ke depan akan banyak pengajar-pengajar yang smooth dalam mengajarkan. Pakai tampilan baju pendeta, pakai Alkitab,
ngomongnya manis, halus, lembut, bahkan mungkin mempraktekkan dengan mujizat juga. Dan banyak orang-orang seperti ini nanti yang ternyata endingnya kita tahu adalah antikristus yang akan bangkit di akhir zaman. Jadi makanya saudara, saya selalu mengajak kita untuk dewasa secara rohani. Jadilah orang Kristen yang punya kerinduan untuk atau mencintai dirinya lah. Kalau mencintai dirinya, maka orang ini akan berusaha untuk membawa dirinya itu menuju kepada kekekalan. Jangan binasa oleh api neraka. Maka orang yang seperti ini, orang yang punya kerinduan untuk bertumbuh, untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan dari memahami Yesus, bukan dari hanya 1 guru, 2 guru, 3 guru, tapi jauh lebih penting dia mengenal Yesus secara pribadi. Ya. Alkitab ini adalah jalannya. Ya. Ini langkah awal kita. Baca Alkitab ini. Sebab disinilah kita bisa mengenal kebenaran. Inilah kebenaran. Nah, ketika kita sudah baca, jangan merasa berhenti. Aku sudah hafal semuanya. Andai kata kau bisa menghafal semuanya sekalipun. Tapi mulailah belajar membangun keintiman juga dengan Tuhan. Sehingga hubunganmu dengan Tuhan itu lebih personal. Saudara. Secara pribadi kau memiliki keterikatan dengan Tuhan. Ya. Bukankah kita juga kalau punya teman yang pernah dalam satu momen di masa lalu kita itu, kita akhirnya benar-benar diselamatkan oleh dia. Kita mestinya mati tapi kita diselamatkan oleh dia. Nah, momen spesial itu membuat kita jadi intim dan dekat dengan dia. Sehingga keintiman yang tercipta itu akan membuat kita ke depannya itu gak akan lupa sama teman kita ini. Meskipun sudah terpisah jauh, jarak, waktu, tapi kita terus ingat dia. Sehingga ketika ada momen atau dengar sesuatu tentang dia, sedang berduka, sedang mengalami kesusahan, kita gak pikir panjang. Gua akan bantu dia. Ketika teman kita jauh, kita dengar dia senang, kita ikut bahagia. Kenapa? Karena punya momen spesial bersama dengan dia di masa lalu. Nah, itu yang saya kepengen kita bangun dengan Tuhan. Mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kalau sudah mengalami itu, more than enough, cukup. Itu akan bisa mengendalikan kita sehingga kita kalau tergoda untuk berbuat dosa, kita langsung diingatkan lagi. Keintiman dengan Tuhan itu membuat Roh Kudus yang ada dalam kita mengingatkan kita. Ingat loh, kalau lo ngelakuin itu, ya itu pilihan lo. Tapi bisa membuat aku kecewa loh. Dan kalau kita sudah memang intim dengan dia, tentu kita tidak akan mengorbankan keintiman kita dengan dia. Nangkap saudara? Jadi sama-sama kita belajar ya, agar kita terus berada dalam Bapa. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua yang kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Nah, itu yang saya menafsirkan ayat ini dengan saudara harus tertanam di satu tempat, di satu komunitas gereja. Gak bisa enggak, saudara. Gak bisa enggak. Ya. Saudara gak bisa, aduh enak ya sekarang ya, zamannya pandemi gini semua gereja ada online-nya, kita bisa ikuti ibadah A, B, C, D, E, tinggal milih aja dari gereja mana. Oh itu bagus, saudara. Dengan banyak kau dengar firman, iman kita bisa bertumbuh. Ya. Tapi kan kau akhirnya sampai pada posisi nanti membutuhkan komunitas. Sebab pasti nanti ada dalam perjalanan spiritualmu bersama dengan Tuhan suatu perempatan jalan gitu. Ya. Apa yang sedang kau alami itu kau gumuli luar biasa, kau dengar khotbah A, B, C, D, E, kok jawabannya berbeda. Nah bingung kita.
Jadi saudara, yang saya mau katakan, kita harus tertanam di satu komunitas. Bertumbuhlah di situ. Do the best di situ. Mati-matian di situ. Ya terima apa yang ada di komunitas itu. Gesekan, terima, hadapi. Pengajaran yang enak di kuping, ya nikmati. Pengajaran yang gak enak di kuping, nikmati. Ya. Dan harus siap dibentuk di situ. Dan bagi saya, ketika kita sedang mau membangun sebuah komunitas, maka akan tergenapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti itu, nggak mungkin nggak itu. Ya, mulai ada perbedaan pendapat, slack. Jangan mentalnya tempe, baru slack dikit langsung cabut. Saya kenal beberapa orang, nggak banyak saudara, ya, karena saya nggak terlalu mau memperhatikan orang-orang yang model begini gitu. Tapi yang saya mau katakan ini bukan orang biasa, bukan jemaat awam ya, tapi pemimpin, level pemimpin yang modelnya begitu saudara. Ya. Jadi pemimpin di sebuah kelompok gereja A, alami gesekan, pindah di gereja B. Ya karena memang latarnya pemimpin dengan skill bicara dan pengetahuan Alkitabnya yang luar biasa, ya bisa jadi pemimpin di komunitas B. Tapi gitu ya, karena karakternya memang karakter yang nggak mau dibentuk atau nggak mau menerima perbedaan. Ketika ada masalah dikit langsung berpindah lagi. Ya. Bagaimana saudara? Ya. Saya sepanjang hidup saya besar di 2 gereja, The Way yang ketiga. Ya, gereja masa kecil saya, gereja orang tua saya, gereja lama Protestan, kemudian gereja Pentakosta Karismatik, dan sekarang di The Way. Kenapa saya bisa punya 3 gereja? Apakah saya berganti-ganti gereja? Bukan saya berganti-ganti gereja. Saya dikeluarkan dari gereja A, dikeluarkan dari gereja B. Kesannya gimana gitu dikeluarkan memang. Jadi kalau di CV saya, kurikulum vitae saya memang ada itu tulisan mestinya ya. Kalau emang itu harus dipublish gitu ya. Dikeluarkan dari gereja A, dikeluarkan dari gereja B. Saya nggak merasa itu aib. Kenapa? Karena menurut saya, alasan saya bisa dikeluarkan atau dikeluarkan dari komunitas gereja itu bukan sesuatu yang harus saya menjadi malu. Bukan karena moral, bukan karena etika, bukan karena dosa, bukan karena jinah, bukan karena uang, dan lain sebagainya. Hal-hal yang jelek gitu, bukan. Ya. Tapi hal yang bersifat prinsip. Di gereja lama dulu saya ngerasa anak mudanya harus hidup ibadahnya. Saya melihat gerakan gereja yang saat itu berkembang, anak mudanya luar biasa, saya adopsi di gereja saya. Nggak disetujui oleh pemimpin gereja saat itu, karena nggak sesuai dengan budaya, bukan dengan sejarah, dengan liturgi, dan lain sebagainya. Ya saya dikasih pilihan, kalau kamu mau di sini ya ikuti aturan gereja ini. Kalau nggak mau ya silakan keluar. Saya bilang saya nggak mau keluar, saya cinta gereja ini. Ya, saya sudah buktikan dengan apa yang saya kerjakan, anak mudanya hidup. Ya karena saya berbicara seperti itu, ya saya mau status quo aja. Ya akhirnya mereka yang nggak mau ya saya dikeluarkan. Dan itu yang terjadi, saudara. Dan itu yang terjadi. Ya. Yang kedua juga saya dikeluarkan. Memang tidak ada surat pemberhentian gitu, enggak, tapi lisan. Ya. Di gereja lama ada penatua dan diaken yang ngomong sama saya mewakili majelis jemaatnya. Ya kamu silakan keluar aja, saya kalau gitu. Jangan di sini, nggak pas di sini. Oh ya sudah, kalau memang itu keputusannya. Kalau di gereja yang kedua, ya tidak ada hitam di atas putih juga, tapi ditelepon sama orang yang memang saya percaya itu nggak mungkin dia bersuara kalau bukan pimpinan yang memerintahkan. Karena saya orang lama di situ, saya juga orang dalam di situ. Saya tahu kayak style kepemimpinannya gimana.
Tapi bukan karena saya rasa ada masalah terus saya tarik diri saya mundur, enggak. Itu bukan tipikal saya hadapi. Ketika saya yang dikeluarkan, ya berarti Tuhan izinkan. Nah, bagaimana di gerejamu, saudara? Hari-hari ini. Tertanamlah di gereja, beri yang terbaik di gereja. Buatlah sesuatu yang baik di gereja. Kalau kau sekarang masih melalang buana, bertobat, saudara. Itu bukan sesuatu yang baik. Kalau kau pindah-pindah gereja, tidak tertanam di gereja, siapa yang akan menampar dirimu nanti kalau kau salah? Siapa yang akan menegur dirimu kalau kau salah? Kau harus mengalami gesekan, saudara. Harus ada yang menegurmu. Dan yang bisa menegur ketika kita join dengan satu organisasi, satu komunitas gereja, komunitas orang percaya. Tertanamlah di situ. Mau gereja kah namanya, persekutuan doa kah, itu nggak penting banget lah bagi saya. Ya. Tapi kalau sudah tertanam di satu komunitas, ada orangnya, orang yang berbeda-beda. Menjadi anggota sebuah gereja pun, tapi kalau nggak aktif juga buat apa? Karena banyak orang Kristen sekarang ini berjemaat di gereja A, B, C, D, tapi dia nggak aktif. Nggak pernah ikut ibadah rumah tangga, nggak pernah ibadah kelompok gitu ya, ibadah kaum muda, ibadah dewasa muda, ibadah anak wanita, ibadah pria, dia nggak pernah ikut. Tapi dia member gereja tertentu itu. Nah, itu juga sama aja bohong kalau bagi saya. Sebab banyak ya orang Kristen yang model begitu. Ya, tiba-tiba muncul pas Natal, ya, tiba-tiba muncul pas ulang tahun gereja, pas Paskah, tapi hari-hari Minggu berikutnya seperti ditelan bumi gitu. Saudara, ayo belajarlah jadi orang Kristen yang siap diajar. Ya, kalau siap diajar, ya maka siap menerima sesuatu yang nggak enak gitu. Pembentukan itu harus siap, jangan nggak siap. Hadapi. Oh, kok gue begini ya? Hadapi, itu pembentukan. Ya. Dan seperti itulah proses hidup kekristenan kita. Kita nggak mungkin bisa dewasa itu ujuk-ujuk gitu. Harus lewati kesusahan, lewati aniaya, lewati bullying. Dan saya pasti ini sudah melewati itu di masa lalu saya, saudara. Saya mengajar saudara untuk menghadapi itu juga. Jadi sekarang kalau sudah tertanam di gereja, mulai masuk benar-benar. Ikuti semua ibadah di gereja. Kalau belum, doa sama Tuhan. Pilih gereja mana di tempat kau bisa bernaung. Tertanam di situ luar biasa. Ya. Kalau ada masalah, perbedaan pendapat dengan rekan komsel, dengan pendeta, dengan penatua, dengan diaken, dengan majelis, dengan orang seiman di situ, hadapi terus. Hadapi bukan yang langsung tonjok-tonjokan, kayak udah lewat. Itu proses, ya. Proses kedewasaan. Sampai nantinya, akhirnya kalau kita benar, pasti Tuhan akan membela kita gitu. Gitu ya saudara ya. Jadi surat 1 Yohanes sudah kita selesaikan. Ya, saya rasa sudah 1 jam juga ya, dan kita sudah akan akhiri ibadah kita atau Deep Talk with Pastor Tarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan senang bersama dengan saudara. Kalau saudara rindu untuk lebih dalam lagi mau mengenal komunitas The Way, ya Bapak Ibu, atau tertanam juga mau bersama kami, silakan join lewat komunitas-komunitas yang ada. Ada komunitas doa kami, Tower of Prayer di bawah ya. Kemudian juga ada komunitas Komsel ya. Juga Bapak Ibu bisa lihat itu ada meeting Zoom-nya ya, listing ID-nya, passcode-nya ya. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp untuk bisa terkoneksi dengan Komsel kami ya. Terus juga ada sosial media kami. Kalau kau punya anak juga bisa titipkan di sekolah minggu kami, Genji namanya ya. Ada linknya juga nanti yang bisa Ibu lihat gitu ya. Ada link Zoom-nya juga, meeting ID-nya ya. Bapak Ibu tinggal bertumbuh di sini dan kita akan sama-sama saling mengasah gitu ya. Mengasah apa? Mengasah iman. Ya, saling menggesek itu hal yang wajar ya. Nggak mungkin kalau sudah menjadi satu keluarga itu masih terus pakai topeng ya.
lama-lama topengnya capek juga dibuka. Dan ketika dibuka ada benturan, ada gesekan, itu sesuatu yang lumrah ya. Pembentukan kita sebagai orang agar semakin hari bisa semakin serupa seperti Kristus. Karena sikap respon kita dalam menghadapi gesekan itu yang membuat kita semakin berada dalam jalan yang benar atau jalan yang menyimpang. Itu ya saudara ya, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami. Dan malam hari ini kami kembali mengaku dengan iman mulut lidah kami, hati kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di tadarusan Alkitab besok malam dalam Deep Talk with Pastor berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.